Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju biha minallahir rahmata wal ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sahibil Qur'an Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi ashrafil adyan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Islah, wabil khusus kepada para sesepuh, para tokoh, para bapak haji, pengurus DKM, ibu dan dua bapak semua yang hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah, di mana kita mengawali hari kita dengan bersama-sama bertakarrub kepada Allah. Salat subuh berjamaah, lalu kita akan lanjutkan dengan bersama-sama mengaji, yaitu melanjutkan amalan rutin kita, ngaji fikih yang sudah berjalan ya cukup lama ya, karena memang hanya sebulan sekali untuk tema ini, tapi insyaallah kita berusaha untuk istiqomah. Kita akan rutinkan agar menjadi amalan yang paling Allah cintai. Di antara amalan yang Allah sangat cintai adalah amalan yang kita rutinkan, kita jaga secara disiplin ya. Sampai kalau kita ada halangan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya tetap masih mencatat sebagai orang yang hadir ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana sahihan muqiman." Ketika seorang hamba sakit atau melakukan safar, sedangkan dia sudah biasa melakukan kebaikan, maka Allah catat sebagaimana kalau dia hadir. Terakhir kita sedang membahas yang sebetulnya temanya lebih kepada akhwat ya, pada ummahat, tetapi sebetulnya bagi kita ya sama saja, karena harusnya seorang ibu juga kita ajari bagaimana tentang agama, supaya dia betul-betul benar di dalam beribadahnya. Kalau kita sebagai para suami, para bapak tidak bisa mengajari, maka mereka pastikan diizinkan atau kalau perlu diusahakan supaya mereka belajar. Kita sedang membahas apa yang menjadi kekhususan para ummahat, yaitu para wanita yang sudah dewasa, terkait dengan ad-dam atau darah yang keluar dari wanita. Yang disebutkan ada 3 macam, yaitu darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah istihadhah. Darah haid ini adalah sudah kita singgung sebagian, nanti kita akan lengkapi, yaitu darah yang keluar secara tabiat dari seorang wanita yang sudah baligh atau dewasa,
dengan ciri-ciri yang khas ya. Biasanya itu warnanya merah kehitam-hitaman, kemudian ada bau khas, kemudian agak kental, kemudian yang keempat itu banyak. Jadi para ulama menyebutkan itu ada 4 ciri-cirinya. Darahnya merah kehitam-hitaman. Nanti kita tanyakan ke ibu nih. Yang kedua, dia punya aroma bau yang menyengat khusus, dia bisa membedakan dengan darah yang lain. Kemudian yang ketiga, dia agak kental. Yang keempat banyak. Jadi banyak ya. Nah, ini darah haid. Nah, tentu yang paling paham adalah para ibu, para wanita. Makanya para wanita itu biasanya bisa membedakan ya antara darah haid dengan darah yang lain ya. Para ulama menyebutnya para ibu ini bisa dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah wanita yang mumayyizah mundhabithah. Mumayyizah mundhabithah itu adalah seorang wanita yang pintar membedakan darah itu, dia paham bahwa oh ini darah haid, oh ini bukan. Kemudian mundhabithah artinya dia sudah punya waktu yang rutin. Tahu bahwa setiap bulan datang bulannya itu sekian hari dan dia selalu konsisten. Biasanya kebanyakan para wanita itu waktu-waktunya konsisten ya. Ada juga yang tidak. Pokoknya yang biasa 6 hari ya 6 hari, biasa 7 hari 7 hari begitu. Jadi ini yang kategori pertama. Yang kedua adalah mumayyizah ghairu mundhabithah. Itu wanita-wanita yang dia bisa membedakan antara darah haid dan bukan, tapi haidnya itu tidak disiplin waktunya. Kadang sekian hari beda-beda gitu. Di bulan-bulan dia datang bulan itu suka beda-beda waktunya. Pokoknya kadang 5 hari, kadang 6 hari, kadang 7 hari seperti itu. Itu namanya wanita yang mumayyizah. Dia tapi tahu bahwa itu sebetulnya memang darah haid. Hanya saja waktunya dia beda-beda ya. Yang ketiga adalah dibalik itu. Mundhabithah ghairu mumayyizah. Dia ada seorang wanita yang tahu sebetulnya dia bisa disiplin juga, tapi dia tidak paham apakah itu, tidak bisa membedakan apakah darah haid atau bukan, atau istihadah. Dan yang keempat ini yang paling tidak tahu ya, namanya ghairu mumayyizah wa ghairu mundhabithah. Dia juga tidak bisa membedakan mana darah haid mana bukan, dan juga dia sendiri juga tidak tahu waktunya itu enggak tentu. Maka kalau yang seperti ini, yang keempat ini para ulama mengatakan dikembalikan kepada uruf yang paling panjang. Yang paling panjang bahwa haid itu adalah 15 hari. Siangnya dan malamnya. Kalau dia sudah sampai 15 hari masih terus dia masih keluar darah, berarti dia hari ke-16-nya itu dia harus sudah ya dia paksakan pada hari itu, kemudian mandi besar, kemudian dia melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang tidak haid. Karena diasumsikan bahwa ketika sudah lebih dari 15 hari maka dia sudah bukan darah haid lagi tapi darah istihadah. Intinya ini para wanita yang ada di masyarakat itu diteliti oleh para ulama, ada yang seperti itu ya. Jadi ada yang memang dia paham betul bahwa itu darah haid, dia bisa membedakan dari yang lain dan dia waktunya juga disiplin. Ada sebaliknya, dia tidak bisa membedakan tapi waktunya disiplin, atau dia memang bisa paham tapi dia tidak paham tapi waktunya disiplin. Kemudian yang terakhir itu antisipasinya adalah kalau dia nggak bisa membedakan
dan dia juga waktunya tidak tertentu, maka diambil yang paling maksimal, yaitu 15 hari, 15 malam. Kalau lebih dari itu berarti dia segera mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, kemudian dia melakukan kewajiban sebagaimana orang yang lain yang tidak haid. Ya, dia harus sholat, tidak harus puasa, dan dia boleh melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang ketika tidak haid. Nah ini penting sekali ya untuk kita pelajari ya, karena tidak banyak juga orang, karena memang ini kayak seolah-olah agak tabu, kemudian juga biasanya sudah cukup di kalangan para wanita, ada fikih wanita ya, tetapi kita tetap aja penting karena kita harus tahu juga, kalaupun bukan untuk kita ajarkan kepada istri, kepada anak, kepada setiap orang yang memang perlu untuk diberitahu terkait dengan ini. Yang kedua adalah darah nifas. Ini sudah maklum ya, yaitu darah yang keluar dengan sebab beranak atau melahirkan. Ad-damul khariju bisababil wiladah. Darah yang keluar setelah orang itu melahirkan, baik melahirkan normal sesuai dengan umur bayi itu, ataupun bisa juga asyiktu atau lahir prematur. Pokoknya kalau dia habis melahirkan, maka darah yang keluar sesudahnya disebut dengan darah nifas. Dan disebutkan oleh para ulama, laisa li aqalli muddatin lin nifas haddun. Tidak ada batas yang pasti untuk paling sedikitnya waktu nifas. Ya, artinya kalau memang dia setelah melahirkan keluar darah sebentar, habis itu nggak keluar lagi, ya berarti sudah nggak nifas lagi. Karena nggak ada batas minimalnya. Tapi para ulama menyebutkan membatasi maksimalnya. Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama ahli fikih terkait dengan maksimal waktu orang nifas ya. Ada yang membatasi 40 hari. Ini jumhur ulama itu, kebanyakan ulama itu berdasarkan mereka melakukan penelitian ya, survei, atau dia bertanya-tanya kepada para wanita, istiqra namanya itu bertanya-tanya kepada para wanita, umumnya itu jumhur, kebanyakan ulama itu membatasi berapa? 40 hari. Kalau sudah 40 hari 40 malam, berarti sudah waktunya dia segera mandi, kemudian melakukan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang sudah sehat. Artinya itu dianggap sudah darah, bukan darah nifas lagi, tapi darah istihadhah. Tapi untuk Imam Syafi'i justru membatasi sampai 60 hari. Jadi 2 bulan. Jadi, nah berarti kita, ini jumhur saja, mayoritas ulama mengatakan 40 hari maksimalnya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan 60 hari. Ya, ini bagian dari ikhtilaf di kalangan para ulama. Berarti kalau kita mau memilih mazhab Syafi'i, kalau memangnya ada seorang wanita itu haid nifasnya udah 60 hari, maka segera dia. Ya, kalau 40 hari masih keluar, ya dia kalau menurut mazhab Syafi'i ya biarin, itu berarti masih darah nifas. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab selain Syafi'i tadi udah 40 hari itu udah maksimal. Nah, kita milih umpamanya yang panjang saja, andai. Ya sudah, berarti kalau sudah 60 hari atau sudah 2 bulan, berarti kita segera mandi besar. Kemudian kita sudah harus melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang sedang sehat, tidak nifas lagi. Wa qad ajma'al ulama ala annaha matara'at at-tuhra walau qabla al-arba'in annaha taghtasilu wa tusalli wa ya'tiha zawjuha. Para ulama telah bersepakat, berijma, ketika dia sudah melihat dirinya sudah suci, maksudnya darahnya sudah mampet, walaupun belum 40 hari, maka dia segera mandi, dia sholat, kemudian dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak nifas.
Amma aqsa muddatin tangduruhal mar'ah idza istamarra bihad dam fadzabal jumhur ila aqsa muddatin nifs arba'una yauman. Adapun waktu terpanjang ketika seorang wanita itu masih terus melihat darahnya masih mengalir dari darah nifas itu, maka jumhur ulama mengatakan waktunya 40 hari. Kemudian dia segera mandi dan sholat. Ini berdasarkan dalil dari hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah. Ummu Salamah mengatakan adalah para wanita yang nifas di zaman Rasulullah SAW itu taqudu ba'da nifasya arba'ina yauman wa au arba'ina lailatan. Dia itu sepanjang 40 malam atau 40 hari. Ini hadis inilah yang kemudian jadi patokan oleh jumhur bahwa maksimal orang nifas itu 40 hari. Tapi Imam Syafi'i dalam buku-buku fikihnya itu mengatakan 60 hari, bukan 40 hari. Ajma'al ulama ala anna nifas kal haid fi jami'i ma yahrumu wa ma yahillu wa ma yukrahu wa ma yundabu. Nah, para ulama juga mengatakan bahwa apa-apa yang halal bagi orang-orang yang nifas, apa yang haram, apa yang dimakruhkan, apa yang disunnahkan itu sama dengan orang yang sedang haid. Kemarin apa diantaranya orang yang sedang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan seterusnya itu sama. Jadi kewajiban perkara-perkara yang dilarang di dalam waktu haid sama dengan apa yang dilarang dalam waktu nifas. Ya, nanti kita bisa ulas apa-apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Kita akan lanjutkan satu macam lagi yaitu darah istihadhah. Ini yang paling rumit ya. Karena ini tidak semua orang ya, tapi kalau yang dua ini relatif hampir semua wanita mengalami, yaitu haid dan nifas ya. Ketika orang itu sudah dewasa, sudah balik, maka dia akan haid. Nanti kalau sudah berkeluarga, dia punya anak, dia akan nifas. Tapi kalau istihadhah ini memang istihadhah itu dari kata-kata haid, tapi ada sinnya istihadhah. Jadi kehaid-haidan atau dianggap ya penyakit sebetulnya. Darah yang tidak wajar. Karena dia bukan haid, bukan nifas. Saya akan baca. Al-istihadhah juryanud dam fi ghairi awqatil haid wan nifas. Yang namanya istihadhah adalah keluarnya darah bukan pada waktu haid dan bukan waktu nifas. Au muttasilan bihima atau tidak menyambung dengan waktunya. Maksudnya pas di ujung atau di ujung haid atau di ujung nifas itu kemudian terus mengalir, memanjang itu ya kita harus paham membedakan tadi. Tapi secara umum ya tidak ada di waktu haid dan tidak ada di waktu dan tidak nyambung dengannya. Karena kalau nyambung itu nanti pembahasannya akan tadi dikembalikan kepada seorang wanita apakah dia bisa membedakan. Nah, jadi kalau dia biasanya haidnya itu 7 hari, tiba-tiba nyambung ke 8,9,10 masih ini, yang hari ke-8, 9, 10 itu apakah pasti istihadhah? Belum tentu. Ya, karena nanti akan dikembalikan kepada tadi, apakah wanita itu bisa membedakan atau tidak, apakah haidnya itu memang rutin segitu saja atau tidak. Gitu. Makanya akhirnya ketika itu tidak bisa ditempuh, dalam artian dia nggak paham membedakan antara darah haid dan bukan, dan dia nggak tahu waktu yang pasti untuk haidnya, maka dikembalikan kepada apa tadi? Kepada yang paling maksimal. Kalau sudah 15 hari, 15 malam masih terus mengalir, berarti yang selebihnya itu udah dianggap istihadhah. Makanya disebutkan pengertiannya darah yang mengalir pada bukan waktu haid dan nifas dan tidak nyambung dengannya. Wa wadamun laisa bi'adah wala tab'a minhunna wala khilqat.
ini adalah darah yang bukan biasa dan bukan alami dan juga tidak berdasarkan ciptaan seperti itu. Jadi kalau haid dan nifas itu kan memang Allah SWT ciptakan para wanita yang memang sudah seperti itu. Nanti akan mengalami haid setiap bulan, kalau melahirkan akan nifas. Tapi kalau ini beda. Nah, jadi ini darah yang sifatnya khusus. Orang mengatakan ya ini sebetulnya sejenis penyakit. Wa hukmuhu takunul mar'atu tahiratan la yam'auha min salatin wala saumin bi ijma'il ulama. Nah, hukumnya orang yang mengalami istihadah tadi adalah ya hukumnya seorang wanita yang suci. Jadi memang karena dia itu penyakit, keluar darahnya bukan darah haid, bukan nifas. Maka dia hukumnya seperti wanita yang suci. Artinya dia harus sholat. Kalau waktu puasa Ramadan harus puasa Ramadan. Dia juga boleh membaca Al-Quran. Dan lain sebagainya sebagaimana orang yang tidak haid dan tidak nifas. Nah, kemudian tauqitul istihadah, kemudian waktu istihadah bagaimana kita cara mempelajarinya, kita lihat di sini. Idza kharaja hadzal dam fi ghairi waqtil haid wan nifas wa ghairu muttasil bihima fala iskala fi hadza. Kalau darah istihadah ini keluarnya bukan pada waktu haid, bukan pada waktu nifas, dan tidak nyambung, tidak nerus setelah haid dan setelah nifas, maka ya sudah gampang sekali. Oh, berarti ini saya memang darahnya darah istihadah. Karena maunya saya sudah bukan ya, bisa ditandain memang yang jelas dia bukan haid, bukan nifas dan tidak nyambung dengan haid dan nifas, berarti itu jelas darah istihadah, ya sudah. Kita yakini bahwa dia adalah istihadah dan kita melakukan sebagaimana orang-orang yang suci seperti biasa yang lain. Tapi ini memang perlu keahlian juga, keperukusan tadi. Makanya disebutkan para wanita ini akan dikategorikan, ada wanita yang memang bisa membedakan darah-darah itu dan waktunya juga disiplin. Yang orang seperti itu kan jelas. Nah, ini kalau dia di luar waktu itu ya sudah. Paham atau mungkin kita langsung kepada ahlinya, yang paling paham adalah dokter. Kita nyatakan bahwa ini bukan haid, bukan nifas. Berarti ini penyakit, ya kita obati. Kemudian kita melakukan sebagaimana orang yang dalam keadaan suci. Nah, yang jadi agak ribet atau agak susah di sini disebutkan amma idza kana juryanu hadzal dam muttasilan fa kaifa tasna'. Adapun ketika darah istihadah itu keluar nyambung bersama haid, itu bagaimana? Ini yang agak susah untuk membedakan. Disebutkan di sini, imma an takuna dzata 'adatin ma'rufah ta'rifu qadra hadatuha wa hadhihi tanzuru. Wahdi tangdiru qadra hadatuha summa taghtasilu wa tusalli wa ma zada ala haidatiha fa huwa damu istihadah wa laysa bihaid. Nah, yang pertama di sini, kalau orang wanita itu dia mempunyai kebiasaan yang sudah rutin, sudah tahu saya itu haidnya selalu sekian hari, dia udah mulai dulu haidnya maunya biasa 7 hari maunya, sudah diketahui sama dia. Dan dia mengetahui kadar haidnya, maka kalau seperti itu dia menunggu sampai kadar keluar darah haidnya itu selesai. Karena ini dibarengi dengan darah istihadah. Tapi dia bisa membedakan dan dia paham bahwa ini haid saya ini biasanya sekian hari. Dan saya paham bahwa darah yang keluar ini adalah darah haid. Maka dia tunggu saja ketika memang jelas itu darah haidnya sudah selesai dan waktunya sudah sesuai dengan kebiasaan, tapi masih ada darah mengalir,
Makanya darah mengalirnya dia akan bisa membedakan, oh ini yang mengalir yang sekarang ini pasti sudah bukan darah haid lagi. Kalau yang seperti itu namanya dia bisa membedakan dan dia waktunya disiplin, maka di sini disebutkan dia menunggu sampai selesai. Kemudian selebihnya dari situ kemudian dia mandi, dia sholat. Dan apa-apa yang keluar sesudah waktu haid yang tadi sudah terketahui, sudah maklum, maka itu disebut istihadhah. Nah, ini kan kalau dia umpamanya setelah 7 hari dia biasa haidnya 7 hari dan dia paham, maka hari ke-8, ke-9 dan seterusnya itu sudah dianggap darah istihadhah. Karena wanita ini tadi tahu betul waktu batas haidnya dan dia paham bahwa yang keluar itu adalah darah haid. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah. Qalat inna Ummu Habibah sa'alat Rasulullah SAW. Sungguhnya Ummu Habibah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam anid dammi, tentang darah. Faqalat Aisyah, kemudian Bunda Aisyah mengatakan, ra'aitu markanaha mal'ana daman. Faqala alaha Rasulullah sallallahu umquthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki summa tasili wa salli. Jadi ketika Ibu Aisyah mengadukan bahwa ada seorang wanita mengeluarkan darah banyak, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan tunggu dulu sampai nanti haidnya itu selesai. Setelah itu kemudian dia mandi dan sholatlah. Maksudnya ditunggu karena dia bisa membedakan bahwa yang sampai 7 hari ini adalah darah haid. Selebihnya berarti sudah darah istihadhah. Karena dia sudah bisa paham betul membedakan kapan darah haidnya itu selesai dan waktunya disiplin. Yang kedua, kalau nggak seperti tadi, imma antakunal mar'ah la ta'rifu haidataha. Boleh jadi wanita itu yang mengalami istihadhah itu tidak mengerti waktu haidnya dan tidak bisa membedakan dan waktunya tidak tahu apakah benar ini waktu sekian hari ini waktu haid dan seterusnya, dia nggak tahu. Lakin tastati tamyiza damil haidi min istihadhah. Walaupun dia tidak tahu waktunya, batas waktunya berapa hari, tapi dia bisa membedakan jenis darahnya itu antara darah haid dan darah istihadhah. Fatangduru ila dami haudatuha fatatrukus shalah summa taghtasilu wa tusalli ba'da idbariha. Kalau dia memang bisa membedakan, maka bukan berpatokan kepada hari atau waktu, tapi dilihat darahnya. Ketika nanti diperhatikan sekian hari, darahnya umpamanya masih kemerah-merah agak hitam, menggumpal agak kental umpamanya, kemudian baunya juga, kemudian banyak, oh berarti ini haid nih. Begitu nanti ada hari di mana sudah berubah, darahnya segar seperti darah biasa, oh berarti ini sudah istihadhah. Maka sejak dia darahnya berubah menjadi darah istihadhah dengan ciri-ciri yang darahnya merah segar itu, dia harus mandi di situ. Kenapa? Karena dia itu bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang istihadhah. Tapi dia memang tidak bisa menentukan waktunya karena dia waktunya mungkin nggak disiplin, kadang agak panjang, agak pendek gitu. Maka bukan dilihat dari si harinya, waktunya, tapi dilihat dari jenis darahnya atau warna darahnya. Ciri-cirinya bagaimana? Fa'ana Aisyah, ada hadis yang lain dari Ibunda Aisyah, Ja'at Fatimatu ibnatu Abi Hubeish. Seorang wanita Fatimah bin Abi Hubeish datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athuru afada'us salah. Ya Rasulullah, saya ini wanita yang istihadhah.
fala athuru, maka saya tidak bisa suci. Afada'u shalah, apakah saya meninggalkan salat? Faqala la, innama dzalika irqun wa laysa bihaid. Nah, itu bukan itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah kalau saya istihadah ini berarti saya tidak suci dan saya harus meninggalkan salat? Kata baginda, bukan begitu, tapi itu sebetulnya irqun, yaitu jenis penyakit. Walaysa bihaidin, itu adalah bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuka fada'is shalah. Ketika datang haid kamu, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat, tapi kalau sudah selesai haidnya, faghsili, maka segera mandi, kemudian summa shalli, kemudian salatlah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan, ya kamu tunggu dulu sampai waktu haidnya atau haidnya selesai. Nah, kemudian setelah itu baru kamu segera mandi, sholat, kemudian sholat. Artinya bukan berarti dia tidak suci selamanya. Dia akan bertanya, ya Rasulullah SAW, saya ini istihadah, apakah saya tidak suci dan saya harus meninggalkan sholat terus? Tidak. Tapi kamu perhatikan kapan waktu haidnya itu datang, kamu tunggu sampai selesai. Setelah itu kemudian segera mandi, kemudian dia melakukan sebagaimana orang yang suci. Nah, ini kasus yang kedua. Jadi dia bisa membedakan antara haid dan bukan, cuman memang waktunya tidak disiplin. Kalau yang seperti ini berarti tadi caranya adalah nunggu perbedaan antara darah haid dengan darah yang istihadah. Jadi waktunya tidak tentu, bisa juga memanjang. Tetapi tadi kalau menurut mazhab Syafi'i sepanjang-panjangnya pun dibatasin berapa? 15 hari. Kalau sampai 15 hari terus masih kelihatannya keluar terus, berarti yang ke-16-nya itu sudah darah istihadah. Itu khususnya bagi yang tidak bisa membedakan darah haid dengan darah yang lain dan tidak punya kebiasaan waktu yang disiplin, yang tetap. Yang ketiga, imma antakuna almar'atu mubtadi'ah, bima'na annaha lam yasbiq laha al-haidu, fa hiya ghairu mumayyizah lidamil haid an ghairihi min ad-dima. Hadza ala hali ahla bin nisa. Nah, yang ketiga boleh jadi wanita itu memang wanita pertama haid. Jadi belum pernah haid, jadi nggak tahu sebenarnya haid saya itu berapa hari karena dia memang baru pertama kali haid, kan? Nah, dan dia juga tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang lain. Ini mungkin wanita yang si anak-anak baru haid, kemudian dia belum pernah haid sebelumnya sehingga tidak tahu waktunya berapa hari. Kemudian dia juga tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang lain. Maka di sini disebutkan dikembalikan kepada tubna ala hali aghlabin nisa. Ini dihukumi sebagaimana umumnya, ya, umumnya para wanita. Fa in kana al-ghalibu min halin nisa haulaha an yahidna mathalan fi syahri sittatan aw sab'atan. Apabila di kebiasaan di kalangan wanita di situ kebiasaan kalau haid itu dalam 1 bulan itu 6 hari atau 7 hari, fa innaha tantadiru, maka dia menunggu min ibtida'i haidatiha sittata wa sab'an. Dia nunggu dari sejak hari haidnya awal haidnya antara 6 hari atau 7 hari. Kemudian setelah itu dia mandi. Wala ibrata biddam ba'da dzalika fa innahu istihadah. Nah, ini memang yang ketiga ini agak ribet, agak ketukar sama yang tadi. Dianggap wanita yang tidak tahu batas waktunya dan tidak tahu membedakannya. Bisa juga yang ketiga ini sebenarnya lebih amannya ya kalau betul-betul dia nggak tahu bahwa itu kayak apa bedanya darah haid dan bukan, dan dia juga sendiri sebelumnya juga belum pernah haid sehingga tidak tahu waktunya. Sebenarnya mirip dengan kasus yang tadi.
Kasus yang keempat, wanita yang tidak bisa membedakan darah haidnya dan dia tidak punya kebiasaan yang tetap waktunya. Nah, ini akan lebih aman dikembalikan kepada apa? Kepada maksimalnya waktu. Sudah, kalau memang masih terus memanjang, ya udah dia kalau sudah 15 hari ke atas ya berarti sudah dianggap darah haid. Nah, dia dianggap darah istihadah. Yang keempat. Wa amma antaku wa imma antakunal mar'atu wa amma antakunal mar'atu nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan wa la tastati'u tamyizal haid minal istihadah walil ulama fi hadza aqwal. Nah, dan boleh jadi wanita itu memang lupa dengan kebiasaan waktunya berapa, waktunya nggak ingat dan seterusnya. Dan dia sendiri juga tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana yang darah istihadah. Maka para ulama dia punya banyak pendapat di sini disebutkan, tapi yang paling yang paling terkenalnya dia dianggap kal mubtadi'ah ghairul mumayyizah. Itu seperti tadi kasus yang ketiga, dia seperti orang yang haid pertama karena nggak tahu waktunya dan dia tidak bisa membedakan. Atau yang lebih aman ini dikembalikan kepada madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan kalau dia sampai terus memanjang 15 hari ke atas, berarti yang 15 hari ke atasnya adalah dianggap istihadah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hukumnya. Sudah, ini ada beberapa poin. Nanti baru kita diskusikan kalau ada yang mau ditanya. Ahkamul mustahadah, hukum wanita-wanita yang istihadah. Al mustahadatu fi hukmi tahirah, fala yahrumu 'alaiha syai'un mimma yuhramu bil haid. Fala yuhramu 'alaiha syai'un mimma yuhramu bil haid. Hukum wanita yang istihadah itu sama dengan hukumnya orang yang suci. Maka tidak ada yang diharamkan baginya seperti apa yang diharamkan di dalam waktu haid. Artinya ya orang suci. Beda kalau orang yang haid memang ada yang dilarang, ada hal-hal yang tidak boleh. Jadi hukumnya sama dengan orang yang suci. Tidak ada yang dilarang ya. Dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus melakukan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya. Karena dia hakikatnya suci. Ya. Jadi darahnya bukan darah haid dan bukan darah nifas. Yang kedua, al-mustahadatu tasumu wa tusalli wa taqra'ul Qur'an wa tamassul mushaf wa tasjudu litilawah wa lisyukri wa ghairiha qattahirah bil ijma'. Orang wanita yang istihadah itu dia puasa, dia sholat, dia membaca Al-Quran, dia boleh menyentuh mushaf, dia boleh sujud syukur dan sujud tilawah dan lain sebagainya. Yang ketiga, la yalzamu lil mustahadah an tatawadda'a li kulli salatin malam tuhdis li anna rajih dha'ful akhbaril waridah fi dzalik wal afdal an tatawadda'a wa taghtasila li kulli salatin. Nah, di sini seharusnya tidak wajib bagi orang istihadah untuk setiap mau sholat berwudu. Karena memang ada hadis yang menyebutkan itu, tapi disebutkan hadisnya lemah. Selagi dia itu memang tidak merasa sudah batal, tapi kalau dia ada kentut atau apa ya dia sudah BAK dan BAB itu beda lagi. Jadi kalau dia itu istihadah, benar-benar itu darah istihadah, lalu dia sudah wudu dan tidak terjadi batal pada dirinya, disebutkan tidak harus berwudu kalau dia mau sholat lagi atau dia mau baca Al-Quran lagi. Ini ada hadisnya, tapi memang ya yang lebih aman ya tetap wudu. Kan? Karena memang hadis yang menyebutkan dia harus wudu pada setiap mau sholat itu hadisnya lemah. Wal afdol, tapi yang lebih utama anta tawaddo'a aw taghtasila
likulli sholatin. Yang lebih baik memang kalau orang istihadah ini setiap mau sholat dia berwudu atau perlu mandi. Nah, jadi seperti itu. Poin yang keempat, ini ada 5 poin. Ya juzu lil mustahadati an yujami'aha zawjuha ma dama fi ghairi waqtil haid wa in kana damu jariyan wa huwa qaulu aktsar ulama. Disebutkan poin di sini ditekan andai dia mau hubungan suami istri juga dibolehkan kalau dia yakin bahwa itu bukan waktu haid. Kalau dia ada dalam waktu haid jangan. Yang kelima, ya juzul lil mustahadah an ta'takifa fil masjid. Bahkan bagi seorang wanita istihadah itu boleh beriktikaf di masjid. Tinggal disiasati supaya jangan sampai darahnya mengotori. Bagaimana caranya? Tapi hukumnya karena dia hukumnya seorang yang suci maka dia boleh melakukan iktikaf. Sebagaimana riwayat dari Ibunda Aisyah, i'takafa ma'a Rasulullah sallallahu imra'atun min azwaji fakanat taraddam was-safra tahtaha wa hiya tusalli. Ini disebutkan ada hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW ada seorang wanita yang beriktikaf bersama Rasulullah SAW dari istri-istri baginda, kemudian ada yang dalam keadaan istihadah. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali beberapa poin yang kita pelajari tentang lebih kepada kewanitaan, tetapi bagi kita ya penting semua karena memang agama ini ya, harus kita ketahui, baik yang kita harus mengamalkan langsung atau kita bisa memberitahu kepada orang lain atau kita bisa ajarkan kepada keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bisa pelajari untuk bisa lebih paham atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ditambahkan, fal yatafaddal mashkuran. Dari kalangan ibu-ibu mungkin ada yang mau ditambahkan, Ibu?